Pandemi coronavirus disease 19 masih berlangsung. Bahkan akhir-akhir ini menunjukkan jumlah kasus yang meningkat. Virus ini bisa menyerang siapa saja, dewasa, muda, anak-anak, lansia, bahkan bayi. Untuk itu kita semua harus hati-hati. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa titik lengah yang kadang disepelekan. Katakanlah ada yang bicara, saya nggak kemana-mana kok bisa kena ya. Nah, kita ingat bahwa semakin tidak terkendalinya virus ini ada dimanapun. Kenali dan waspadai titik-titik lengah sebagai berikut. Titik lengah terbesar berada saat kita bersama keluarga atau teman karena merasa aman. Apalagi kalau kita sudah tes. Untuk diketahui bahwa itu hanya berlaku di real time. Artinya hanya berlaku pada saat detik itu diperiksa. Setelah itu kita tidak tahu lagi ya. Kemudian titik lengah aktivitas sehari-hari, makan bersama dengan teman-teman, kemudian buka masker, kemudian foto bersama, selfie tanpa masker, kemudian mengunjungi mall, supermarket, jalan-jalan, dan juga olahraga bersama dengan teman-teman yang tidak satu rumah. Titik lengah di lingkungan rumah bisa makan bareng keluarga yang tidak serumah. Katakanlah ada saudara kita yang datang. Kemudian di tempat ibadah umum, hati-hati ya. Bisa di gereja, bisa di masjid. Terus kalau memiliki pegawai rumah yang datang dan pergi, misalnya asisten rumah tangga. Kemudian juga kumpul keluarga dengan teman yang tidak satu rumah. Foto bersama juga sering terjadi di lingkungan rumah dan juga memanggil tukang pijat di rumah. Kemudian di titik lengah yang lain juga menghadiri pertemuan, arisan atau rapat. Biasanya kan ada makan, ada minum ya. Jadi kadang buka masker untuk menikmati hidangan. Berbelanja ke pasar atau tukang sayur, kadang tidak memakai masker karena buru-buru atau mendadak. Dan juga membiarkan adik-adik kita bermain tanpa menggunakan masker. Jadi bermain di halaman depan bersama-sama dengan anak tetangga secara bebas. Titik lengah di tempat kerja, sekolah maupun tempat umum. Makan bersama, makan di kantin, makan di warung. Pastilah buka masker kan. Jadi menikmati minuman, makanan, kemudian sambil bercanda, selfie-selfie. Kemudian transportasi umum itu juga merupakan titik lengah karena berdekatan, jaraknya kurang dari 2 meter. Naik lift yang berkerumun itu bisa di mall atau di kantor-kantor juga sering ya. Juga rapat, belajar atau belajar kelompok ataupun pertemuan yang lain. Kadang di rapat-rapat itu kursinya berdempetan, kemudian berdiskusi, maskernya tidak benar atau bahkan buka masker, ada makanan, ada minuman. Dan juga pada saat antrian bisa di mana saja, mengambil ATM, mungkin di bank atau mungkin antri urusan-urusan yang lain ya. Terus yang penting adalah toilet umum. Ingat, toilet umum di tempat yang sempit, kadang biasanya malah kita membuka masker di situ. Itu sangat berbahaya. Pada saat di toilet umum justru masker harus tetap dikenakan. Titik lengah di lingkungan sosial sama. Ini biasanya memang makan bersama. Itu merupakan titik lengah yang sering AB bersama dengan teman-teman. Foto-foto. Kemudian menghadiri pernikahan. Pada masa pandemi tetap aja ya, kita semua sering menghadiri pernikahan. Di sana pasti ada aneka macam hidangan. Jadi buka masker, menikmati hidangan. Kemudian juga menghadiri pesta yang lainnya. Mungkin ulang tahun, syukuran atau yang lain. Dan juga menghadiri pernikahan, menghadiri pemakaman. Ya, pemakaman di situ ya mungkin teman kita sekarang sering sekali gitu ya kita mendengarkan ada berita duka lah, kadang kita hati-hati pada saat kita ke pemakaman. Yang lain-lain berbagi alat pribadi, hati-hati, entah di rumah atau dengan kawan. Kalau ada anggota keluarga atau kawan yang ternyata dia konfirm positif. Jadi barang-barang ini merupakan barang pribadi. Untuk kalian yang tinggal di asrama atau kos atau pondok pesantren, hati-hati ya. Karena memang penggunaan toilet secara bersama, satu ruangan di kamar tidur gitu. Menerima tamu, keluarga, teman, apalagi menginap di rumah. Kita tidak tahu tamu itu bagaimana di luaran di sana, apakah menjalani prokes atau tidak. Dan yang pasti kekuatan orang itu sangat berbeda. Diri kita dengan diri teman atau dengan keluarga bisa sangat bervariasi. Imunitas tubuh seseorang itu sangat bervariasi. Jadi kadang orang tanpa gejala yang kita temui itu kita bisa tertular dari situ. Terus masa sih nggak boleh ngapa-ngapain? Ya jelas boleh ya. Selalu waspada dan tetap konsisten menjalani protokol kesehatan. Selain melindungi diri,
juga melindungi orang lain. Tetap waspada, jangan lengah. Update masker. Pada saat kondisi seperti ini, kalau perlu kita menggunakan masker double. Bisa masker medis, kemudian di luar di double dengan masker kain. Pastikan masker menutupi hidung sampai mulut, sampai di dagu. Terus kemudian jangan ditarik-tarik ke bawah, ya. Hindari kerumunan apa saja. Kurangi mobilitas. Kalau tidak perlu, gak usah bepergian. Cuci tangan sesering mungkin. Habis pegang apa saja. Pola hidup sehat. Apa sih pola hidup sehat? Makan teratur, kemudian minum sehari 8 gelas sehari, tidur malam 8 jam, jadi jangan begadang gitu ya. Olahraga tiap hari cukup 30 menit ya. Kemudian segera dapatkan vaksin. Sekarang vaksin untuk yang 18 tahun ke atas atau bahkan mulai umur 12 tahun sudah mulai dibuka. Nanti kalau ada kesempatan itu segera kalian mengikuti vaksinasi. Nah, ini adalah cuci tangan itu menghentikan penyebaran kuman. Selain melindungi diri, juga melindungi orang lain. Ada 6 langkah cuci tangan ya, saya rasa kalian sudah hafal ya. Membasahi tangan dengan air, kemudian gosok area punggung tangan, kemudian sela-sela jari, kemudian gerakan mengunci, kemudian area jari memutar, kemudian ujung-ujung jari. Kalian pasti hafal ya dengan perilaku hidup bersih dan sehat ini ya. Etika batuk bersin. Kalau kita masker, batuk bersin oke aja, nggak masalah. Tapi seandainya tidak pakai masker, entah itu di rumah atau pas kelewatan atau bagaimana mau bersin, langsung kita tutup dengan lengan gitu ya. Atau kalau ada tisu, ditutup dengan tisu dan tisu langsung dibuang. Tapi sekarang kita kemana-mana kan pakai masker ya. Jadi ya udah, kalau mau bersin batuk nggak masalah. Nah, COVID seperti apa sih gejalanya? Ada yang tanpa gejala, itu yang berbahaya. Dia kemana-mana, dia nggak merasa kalau dia terinfeksi, padahal dia menularkan ke orang lain. Kemudian gejala ringan, tiap orang sangat berbeda dan gejalanya itu mirip banget dengan flu. Untuk itu kadang kita nggak aware gitu ya, karena panas, demam, sakit kepala, pusing, batuk, pilek, nyeri tenggorok, kemudian rasanya lemes, sendi-sendi nyeri, males makan. Nah, yang ciri khasnya biasanya kehilangan penciuman, namun juga tidak semua orang, jadi nggak mampu mencium apa-apa, itu namanya anosmia. Atau kehilangan indera pengecapan, makan apapun rasanya nggak enak, itu disebut ageusia. Kemudian ada beberapa yang mual, muntah, nyeri perut, diare. Kemudian juga ada yang sampai matanya radang merah, kemudian ada yang kemerahan di kulit. Frekuensi napas 12 sampai 20 kali per menit dan juga saturasi oksigen lebih dari 95% itu untuk yang gejala ringan dan bervariasi untuk tiap orangnya. Nah, apabila di antara kalian atau anggota keluarga ada yang positif, tidak usah panik. Kalau gejala ringan boleh isolasi mandiri, yaitu di kamar saja, di rumah sendiri, dengan syarat tidak bergejala atau gejalanya ringan dan lingkungan rumah atau kamar memiliki ventilasi yang baik. Alat yang perlu disediakan seandainya melakukan isoman yaitu termometer pengukur suhu dan oximeter, itu untuk mengukur saturasi oksigen. Ini sangat penting untuk dimiliki bagi yang isoman. Protokol isomannya adalah tetap di rumah. Walaupun tanpa gejala, kalau kasusnya diperiksa swabnya positif, harus tetap di rumah. Menggunakan masker, jaga jarak 2 meter, selalu cuci tangan, dan menerapkan etika batuk. Periksa suhu tubuh pagi dan sore. Periksa saturasi oksigen dan frekuensi nadi. Pantau laju nafas. Dalam 1 menit kita bernapas 12-20 kali. Kalau lebih dari itu, waspada ya, artinya ada gejala ke arah sesak napas. Kemudian makanan yang bergizi, seimbang ya. Ada karbohidrat, protein, sayuran, mineral, sayur buah, upayakan tiap hari. Kemudian kegiatan hariannya, buka jendela kamar untuk cahaya matahari masuk dan untuk sirkulasi udara. Berjemur matahari 10-15 menit saja antara jam 10 sampai jam 1 siang. Rutin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Olahraga rutin 3-5 kali. Olahraganya nggak perlu lama-lama, cukup 30 menit saja. Makan gizi seimbang 3 kali sehari dan terpisah dengan keluarga lain yang sehat. Pisahkan pakaian kotor dengan keluarga yang lain. Jadi cuci sendiri ya. Bersihkan kamar tiap hari dan juga gunakan APD, alat pelindung diri, terutama masker. Cuci alat makan sendiri setelah selesai. Kemudian periksa suhu dan saturasi oksigen. Tidur di kamar pribadi yang terpisah dari anggota keluarga yang lain. Untuk terapi atau obat-obatan, konsultasi dengan dokter ya. Prinsipnya virus ini ada self-limited disease.
Artinya dalam waktu 14 hari nanti akan membaik asal kondisi tubuh kita bagus. Jadi kalau demam ya sudah cukup minum penurun panas atau vitamin C, vitamin D, zinc atau sesuai anjuran dokter. Jangan ngobatin sendiri, jangan beli obat sendiri. Sekarang banyak sekali beredar tentang obat-obat yang disinyalir obat-obat COVID gitu ya. Jangan mudah percaya. Semuanya konsultasikan ke dokter. Sekarang bisa konsultasi dokter online. Jadi kamu bisa lakukan dari rumah. Disinfeksi ruangan. Nah, ini ada beberapa titik bagian-bagian di rumah kita atau di sekolah katakanlah yang harus dibersihkan setiap hari. Gagang pintu itu dipegang oleh banyak orang. Ada orang yang tangannya kotor, tidak cuci tangan. Nah, kalau kita tangan bersih kita bisa terkontaminasi di situ. Keran, jadi keran itu juga tetap rajin didesinfeksi. Kemudian toilet yang pakai kan orang banyak ya, dan juga wastafel tempat cuci tangan. Kemudian skaklar lampu, meja, kursi itu juga harus selalu rajin didesinfeksi, apalagi dalam satu rumah ada yang konfirm positif. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan campuran air dan sabun atau deterjen atau cairan desinfektan bila bisa dibeli di supermarket ya, itu bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Nah, untuk yang melakukan isolasi mandiri dicatat hariannya, suhunya bagaimana, saturasi oksigennya, nadinya, laju napas, kemudian keluhan yang lain. Katakanlah kok mual, kok muntah, kok nyeri perut, kok diare, itu bisa disampaikan. Biasanya nanti petugas puskesmas akan memantau secara online untuk masyarakat konfirm positif yang melakukan isolasi mandiri. Jadi bisa disampaikan ke petugas yang mengampu. Waspada pada saat demam tinggi disertai dengan sesak napas. Bagaimana sih sesak napas itu? Yaitu dalam 1 menit bisa bernapas sampai 30 kali. Jadi napasnya berat dan sering. Segera laporkan pada petugas puskesmas yang memantau pada saat isoman. Atau saturasi oksigennya kurang dari 93%. Ya, saturasi oksigen itu diperiksa di kadang ibu jari, bisa jadi telunjuk gitu ya, alatnya sangat sederhana namun sangat bermanfaat. Lama perawatan, kalau tak ada gejala cukup 10 hari sejak dinyatakan positif, sejak dilakukan swab cukup 10 hari langsung dinyatakan sembuh, karena kalau udah 10 hari sejak dinyatakan positif itu sudah tidak menular. Kalau gejalanya ringan 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Jadi tunggu dulu sampai batuknya itu selesai, setelah 3 hari 10 hari ditambah sampai dia gejalanya tidak ada, itu baru boleh beraktivitas kembali secara normal gitu ya. Jadi no one safe until everyone is safe. Jadi kita semua harus menjaga keselamatan, keamanan kita. Selalu pakai masker, hindari kerumunan, jaga jarak, selalu cuci tangan. Dan nanti kalau ada dibuka pendaftaran vaksinasi, segera ikuti vaksinasi. Demikian kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya.